Di jantung kota Makkah, pada abad ke-19, ada seorang ulama asal Nusantara yang suaranya didengar oleh dunia. Ia bukan keturunan Arab, namun ia dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Ia dijuluki Sayyidul Ulama Hijaz. Namanya abadi di sampul-sampul kitab pesantren hingga hari ini. Dialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Mengapa seorang anak dari desa kecil di Banten bisa menjadi guru bagi para ulama dunia? Mari kita telusuri jejak sang matahari dari barat ini. Lahir pada tahun 1813 di desa Tanara, Serang, Banten, dengan nama Muhammad Nawawi. Ia lahir dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Umar adalah seorang penghulu. Sejak usia 5 tahun, Nawawi sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Setelah menimba ilmu dari ayahnya dan pesantren-pesantren di Jawa, kegelisahan intelektual membawanya berlayar jauh. Di usia 15 tahun, ia berangkat ke Mekah. Awalnya untuk haji, namun takdir menjadikannya mukim menetap untuk berguru pada ulama-ulama besar seperti Syekh Hatib Sambas dan Sayyid Ahmad Dahlan. Nawawi sempat pulang ke Banten, namun kondisi saat itu sedang memanas akibat penjajahan Belanda. Jiwa patriotnya terusik, melihat ketidakadilan, ia memutuskan kembali ke Mekah. Bukan untuk lari, tapi untuk membangun benteng pertahanan melalui ilmu pengetahuan. Mekah saat itu menjadi pusat intelektual global dan di sanalah ia mulai menulis. Keikhlasannya dalam mengajar membuatnya mendapat izin khusus untuk mengajar di Masjidil Haram, sebuah kehormatan tertinggi bagi ulama saat itu. Apa yang membuat Syekh Nawawi begitu spesial? Jawabannya ada pada produktivitasnya. Ia menulis lebih dari 115 kitab, mulai dari ilmu tauhid, fikir, tasawuf, hingga tafsir Al-Quran. Kitabnya yang paling monumental, Marah Labib atau Tafsir Al-Munir, ditulis dengan kedalaman luar biasa. Kitab-kitabnya unik, bahasa yang mudah dipahami, namun sangat dalam. Itulah mengapa karyanya menjadi kurikulum wajib di pesantren-pesantren seluruh Nusantara hingga ke Malaysia, Thailand, dan Mesir. Beliau adalah jembatan antara tradisi keilmuan klasik dengan realitas umat di zamannya. Warisan terbesar Syekh Nawawi bukan hanya kertas dan tinta, tapi manusia. Tahukah Anda? Tokoh-tokoh besar pendiri bangsa seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan adalah murid-muridnya saat di Mekkah. Melalui tangan dingin Syekh Nawawi, benih-benih kebangkitan Indonesia disemai. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memerdekakan berpikir dan menolak penindasan. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Mekkah pada tahun 1897. Jasadnya mungkin terkubur di Tanah Suci Malah, namun pemikirannya tetap hidup di setiap gema pengajian di pelosok negeri. Ia membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk menjadi mercusuar dunia. Beliau adalah bukti nyata dari isul Islam wal Muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Semoga kita bisa mewarisi semangat belajarnya yang tak pernah padam.